Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang saya ambil dari PubMed yang berjudul Tripterin Upregulates MIR-R223 to Elevate Lipopolysaccharida Induced Damage in Murine Chondrogenic ATDC5 cell. Osteoartritis adalah penyakit degeneratif umum yang terjadi pada lansia. Nah, penyakit ini menyebabkan nyeri hebat dan gangguan gerakan sendi. Nah, yang lebih buruk, nyeri tersebut akan membuat sulit untuk berolahraga dan menyebabkan kehilangan otot. Beberapa faktor telah ditemukan terlibat dalam patogenesis osteoartritis, termasuk usia, obesitas, trauma, kelainan bawaan pada sendi, deformitas sendi, dan lain sebagainya. Tripterin juga dikenal sebagai kelastrol, yang merupakan senyawa alami yang terutama diisolasi dari tanaman obat tradisional Cina, Crypterigium wilfordi. Nah, tripterin ini merupakan triterpena pentasiklik dengan berbagai aktivitas biologis. Tripterin ini telah ditemukan memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi, antitumor, antioksidan, antifibrotik, dan antiobesitas. Nah, di klinik, tripterin ini digunakan untuk mengobati artritis reumatoid, reaksi kusta, serta penyakit autoimun lainnya seperti lupus erythematosus sistemik. Nah, selain itu, telah terungkap bahwa tripterin ini mengatur kelangsungan hidup sel dan peradangan melalui regulasi jalur NF-kB, FAPK, JAK atau STAT, dan PI3K atau AKT. Sebuah studi in vitro juga menunjukkan bahwa pengobatan dengan triterpena ini mampu mengurangi ekspresi matriks MP1, MMP3, MMP13, INOS2, dan COX2, yang menunjukkan potensi tripterin sebagai agen untuk pengobatan osteoartritis. Namun, efek anti-osteoartritis ini itu belum banyak diteliti, dan mekanisme kerjanya itu masih menjadi misteri. MikroRNA atau miRNA adalah jenis RNA non-coding endogen. Nah, miRNA ini memberikan kestabilan pada regulasi gen dan juga berkontribusi pada berbagai patologi, termasuk peradangan kronis. Nah, pada pasien dengan osteoartritis dan rheumatoid arthritis, MIR-223 dalam cairan sinovial menurun secara signifikan. Nah, selain itu, peningkatan MIR-223 dalam sel mononuklear darah tepi osteoartritis berkaitan dengan subjek yang sehat, karena tahap awal osteoartritis memiliki tingkat MIR-223 yang lebih tinggi daripada tahap-tahap selanjutnya. Nah, Aziz telah menyebutkan MIR-223 sebagai target diagnostik dan terapeutik potensial yang baru untuk gangguan inflamasi. Nah, secara keseluruhan, para penulis ini mengusulkan MIR-223 sebagai miRNA yang terkait dengan osteoartritis. IL-6 dan TNF-alfa adalah dua sitokin penting dalam fisiopatogenesis osteoartritis. Nah, IL-6 dan TNF-alfa yang diekskresikan itu meningkatkan ekspresi MMP dan jumlah NO, yang pada gilirannya menyebabkan kerusakan matriks ekstraseluler dan kondrosit. Nah, LPS yang juga dikenal sebagai endotoksin berkontribusi pada peradangan berkekuatan rendah, termasuk patogenesis osteoartritis. Nah, LPS ini dianggap sebagai risiko tersembunyi utama osteoartritis. Nah, dalam penelitian ini, LPS digunakan untuk meniru model in vitro osteoartritis pada sel ATDC5. Nah, hasilnya stimulasi LPS secara signifikan itu mengurangi kelangsungan hidup sel ATDC5 dan meningkatkan pelepasan sitokin proinflamasi. Nah, dengan melakukan RT-PCR,
ini ditemukan bahwa pengobatan tripterin mengurangi ekspresi faktor hipertrofis seperti kolagen X dan MMP13. Nah, sementara itu, ekspresi MIR223 terbukti menurun saat dikultur dalam media diferensiasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa MIR223 terregulasi negatif seiring dengan diferensiasi sel. Nah, yang lebih lanjutnya, tripterin ini meningkatkan ekspresi protein kolagen 2 dan agresan serta menurunkan ekspresi protein MMP3 dan MMP13 melalui peningkatan ekspresi MIR223. Nah, temuan ini secara kolektif menunjukkan bahwa tripterin menghambat diferensiasi hipertrofi melalui peningkatan ekspresi MIR223 yang lebih memperkuat efek anti-osteoartritis dari tripterin. Nah, jalur NF-kB dan PI3K atau AKT merupakan regulator sentral peradangan dan kelangsungan hidup sel yang dapat menentukan nasib sel. Nah, keduanya ini terlibat dalam patogenesis osteoartritis. Setelah sel dirangsang oleh LPS, jalur NF-kB diaktifkan sedangkan PI3K atau AKT itu dinonaktifkan, yang mengakibatkan aktivitas jumlah sitokin, kemokin, dan mediator proinflamasi. Nah, oleh karena itu, modulasi jalur NF-kB dan aktivasi jalur PI3K atau AKT itu dapat dianggap sebagai strategi potensial untuk mengendalikan respon peradangan. Nah, selain itu, tripterin itu dapat mengendalikan peradangan dengan mengincar kedua jalur NF-kB, dan itu ditemukan bahwa tripterin itu mengaktifkan sinyal dan menonaktifkan sinyal NF-kB. Nah, selain itu, efek regulasi tripterin pada kedua jalur ini dibatalkan oleh penghambatan MIR223. Nah, pada data ini menunjukkan bahwa tripterin itu meningkatkan ekspresi MIR223 yang pada gilirannya mengaktifkan PI3 dan menonaktifkan NF-kB. Nah, dan pada akhirnya pada sel-sel ATDC5 setelah rangsangan. Nah, secara keseluruhan penelitian ini mengungkapkan bahwa tripterin ini melindungi sel-sel ATDC5 dari kerugian sel dan peradangan yang disebabkan oleh LPS melalui peningkatan ekspresi MIR223 dan modulasi jalur NF-kB dan PI3K atau AKT. Nah, temuan dari penelitian ini memberikan bukti in vitro bahwa tripterin mungkin menjadi agen anti-osteoartritis yang potensial.